Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, pada kesempatan pagi hari ini mengganggu waktu Bapak. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Randy. Pak Randy apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke baik Pak, pada kesempatan pagi hari ini saya mohon izin kepada Bapak karena di sini saya dituntut untuk melakukan wawancara Pak ya terhadap beberapa kepala sekolah, dan wawancara ini berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah tersebut mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak, untuk wawancara pertama saya nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak jawab. Mudah-mudahan pada kesempatan nanti kegiatan wawancara ini berjalan dengan lancar Pak. Amin, amin. Oke baik Pak. Berkaitan dengan mengambil keputusan Pak ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral seperti itu? Untuk mengidentifikasinya dilihat dulu Pak Randy. Apabila sesuatu tersebut dikatakan bujukan moral, jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal tersebut dikatakan dilema etika. Oh, berarti Bapak dalam hal tersebut mengidentifikasi terlebih dahulu Pak ya? Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Terima kasih. Sebelum mengambil keputusan, tentu saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Prinsip kekeluargaan, berarti prinsip kekeluargaan itu tetap diutamakan Pak ya dalam pengambilan keputusan Pak ya? Iya. Oke, untuk langkah-langkah ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya Pak. Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan ada pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Intinya win-win solution, solusi yang sama-sama menguntungkan. Solusi yang sama-sama menguntungkan artinya tidak merugikan dari kedua belah pihak tersebut Pak ya. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif seperti itu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang dilema etika ini Pak? Bapak anggap efektif seperti yang saya anggap paling efektif adalah melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Artinya mereka yang bermasalah ini sudah mengetahui solusi permasalahannya dan mereka bisa saling memberi dan menerima. Bisa saling memberi dan menerima ya Pak. Oke baik Pak, sangat bagus sekali ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan seperti itu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak yang merupakan tantangan menurut Bapak itu seperti apa Pak yang merupakan tantangan? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin.
Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Artinya pihak-pihak yang bermasalah juga dilibatkan sehingga didengar apa solusi yang diinginkan bagi mereka, sehingga tidak ada yang merasa kalah atau dikalahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, win-win solution. Semua pihak yang bermasalah itu memperoleh kemenangan. Oke, sangat baik sekali ya Pak untuk dalam mengambil keputusan langkah-langkah yang dilakukan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal seperti itu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat seperti itu Pak? Atau kalau Bapak memiliki jadwal, seperti apa jadwal yang sudah Bapak gambarkan seperti itu Pak, jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada seraya langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Jadi begitu ada masalah langsung kita ambil solusi sehingga masalah itu tidak berlarut-larut. Oh, berarti langsung dieksekusi di hari yang sama Pak ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan seperti kasus yang dilema etika seperti itu Pak? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah ataupun komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Intinya setiap permasalahan harus dicari solusi secepat mungkin sehingga tidak mendatangkan resiko yang lebih besar. Ya, baik. Terus Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira ini Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai hal mengambil keputusan ini Pak? Sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Dengan kata lain, penyelesaiannya itu selalu melibatkan warga sekolah, sehingga setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di sekolah. Ya, artinya Pak, dari pembelajaran itu dalam hal mengambil keputusan sangat berkaitan sekali dengan dampak yang harus kita pikirkan dari kedua belah pihak tadi Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya pada wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Oke, selamat pagi Bu. Pagi Pak Aini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ismana selaku Kepala Sekolah MA Nurul Iman di Nganjuk yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara pada Ibu pada pagi hari ini Bu ya. Oke, baik Bu, wawancara yang akan saya lakukan pada pagi hari ini nanti berisi 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu berkaitan dengan
bagaimana Ibu sebagai pemimpin di sekolah melakukan pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan atau kasus yang ada di sekolah Ibu ya, entah itu kasus yang berhubungan antara murid dengan guru atau sesama guru atau sesama lingkungan masyarakat ataupun dengan orang tua. Oke. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah Bu ya. Oke, untuk beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ini nanti saya harapkan Ibu bisa menjawabnya dengan baik ya. Oke. Ini Bu, pertanyaan yang bagian pertama ini, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah itu? Ya. Baik Pak Indi, terima kasih telah memberikan waktu kepada kami. Menurut kami selama menjadi pimpinannya di madrasah, bila menemukan suatu dilema Pak Indi di lingkungan sekolah atau di madrasah namanya, kita tidak luput dari namanya adanya di situ elemen-elemen warga sekolah. Di situ kita mengumpulkan bagi ustaz-ustazah dari para staf-staf, kita rapatkan dulu Pak Indi. Kita musyawarahkan bagaimana jalan keluarnya, dan bila masalah tersebut atau dilema yang kita hadapi itu belum benar ataupun belum selesai, kita bisa cari jalan keluar atau kita minta pendapat dari kita libatkan satu misalnya tokoh masyarakat. Nah, kita ambil dari satu misalnya apa di situ, saya tokoh masyarakat kita ambil di situ ketua komite dan juga dari wali murid itu juga langsung. Wali murid paling tidak kita ambil minimal 3 orang. Ya, itu selama ini kami yang berkecimpung di madrasah. Berarti Ibu itu melibatkan semua elemen Bu ya, baik itu orang tua ataupun masyarakat di sekitar maupun komite Bu ya, ataupun juga stakeholder yang ada di sekolah Bu ya. Artinya Ibu dalam mengidentifikasi itu terlebih dahulu Ibu melakukan diskusi terlebih dahulu Bu ya, dengan orang-orang yang terkait di bidangnya Bu ya. Oke. Nah, untuk selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus di mana seperti ada dua kepentingan seperti itu Bu. Yang mana kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Bila selama kami berada menemukan hal-hal dilema yang sama-sama benar, itu sama seperti tadi Pak Indi, kita tidak hanya sepihak untuk mengambil keputusan, kita libatkan juga warga sekolah situ, elemen-elemen itu kita ajak untuk berkumpul memecahkan satu masalah. Terus kita ambil juga data-data, fakta-fakta yang mereka punya. Nah, di situ kita kumpulkan, kita telusuri asalnya dari mana, tujuannya kemana ini. Kita harus mengumpulkan data itu secara otentik Pak ini. Berarti Ibu langsung mengumpulkan fakta-fakta yang ada berdasarkan kasus yang sedang diidentifikasi. Iya, kita menemukan datanya, kita remukan, kita musyawarahkan. Iya. Berkaitan dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan atau prosedur ya. Kira-kira Bu, prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk menindaklanjuti seperti pengambilan keputusan dalam sebuah kasus seperti itu? Menurut kami Pak Edi, kalau mengenai langkah-langkah, kita melalui proses misalnya kita temukan dulu pokok permasalahannya, identifikasi masalahnya apa, terus kita tidak lagi follow up-nya apa, terus ketiganya kesimpulan. Nah,
tetap melalui langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang sudah disiapkan seperti itu Bu ya. Iya, sudah siap. Ini Bu, ada lagi Bu. Nah, untuk hal apa saja seperti itu Bu yang selama ini Ibu anggap efektif seperti itu dalam mengambil keputusan seperti kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti itu Bu? Apa yang Ibu anggap, hal seperti apa yang Ibu anggap efektif ini kalau dilakukan baik seperti itu Bu? Paling tidak pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan dialog atau melakukan kita untuk berbicara penatah kan tidak dialog, kita pecahkan situ, kita membahas secara detail kita dialog, tapi dengan catatan secara keluarga kan, tidak ada batasan-batasan, tidak ada jarak di situ. Kita lakukan secara kekeluargaan, secara tetap melakukan dengan sopan santun. Di situ kita pakai tidak dalam arti kita tidak secara formal, kita mulai dari secara keluarga dulu. Di situ baru kita bisa merumuskan dari hal-hal yang akan kita bahas. Berarti ini tetap pada pengambilan keputusan tetap memperhatikan sisi keluarga. Iya. Ya, yang baik. Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ini hal apa saja Bu yang merupakan tantangan Bu? Ini merupakan tantangan apabila saya mengambil keputusan seperti ini, seperti itu. Kira-kira Bu, tantangan seperti apa itu? Kalau tantangan itu selalu ada Pak. Setiap kita mengambil suatu keputusan itu pasti ada risiko, ada tantangan. Namun tantangan itu jangan kita jadikan sebagai cambuk bagi kita atau sebagai ukur kita tidak bisa mengambil suatu keputusan. Walaupun umpama tantangan itu bertentangan dengan keputusan kita, ambil suatu keputusan bahwa keputusan itu memang bijak untuk diambil dengan tentunya harus masih berjalan di alur jalan-jalan yang positif, tidak menyimpang dari hal-hal yang kita ambil. Artinya Ibu, setiap kasus yang kita putuskan itu tetap memiliki tantangan-tantangan tersendiri, dan bagaimana cara kita menyelesaikan tantangan tersebut tetap pada jalur yang benar seperti itu Bu ya. Oke, untuk ini Bu, Ibu memiliki jadwal tidak Bu untuk menyelesaikan masalah itu seperti ibunya kalau seandainya hari ini mendapatkan masalah yang ada di sekolah, Ibu sudah menjadwalkannya di hari esok seperti itu, atau Ibu langsung menyelesaikannya di hari itu seperti itu? Kalau untuk pemecah masalah itu Pak Dede, kita telah lihat situasi dan kondisi. Umpama di madrasah itu misalnya ada suatu kasus, misalnya kasus di santri. Nah, situ ada kasus misalnya berkelahi, anak santri sama berkelahi, kita langsung panggil Pak. Kita langsung panggil dengan apa namanya, bukannya kita panggil itu ada orang yang bukan kita langsung ke pimpinan, ada prosedur-prosedur langkah. Mungkin dari situ dibantu oleh siswaan, guru BK, kita panggil santri tersebut, kita tanya ada apa sebenarnya mereka berkelahi. Untuk masalah jadwalnya tidak pakai jadwal Pak ini, tergantung masalah itu tuntas atau belum pada saat itu. Kalau masalah itu perkaranya itu membutuhkan seperti wali santri, kita undang wali santri. Kita lihat dulu permasalahannya itu parah atau tidak. Kalau permasalahannya agak ringan, kita tidak memerlukan wali. Tapi kalau masalahnya agak berat, misalnya mereka menggunakan senjata tajam, hal yang bisa membahayakan diri mereka, kita tetap panggil wali. Mungkin kalau dengan memanggil wali, kita butuh waktu juga sampai wali itu hadir pada hari yang kita tentukan. Oke, itu kalau seandainya kasusnya berkaitan dengan murid, artinya ini langsung mengambil tindakan di hari itu ataupun di hari esok dalam menyelesaikan kasus tersebut. Intinya kasus tersebut harus diambil keputusan seperti itu ya. Nah, ini Bu, berkaitan dengan
faktor-faktor ya, faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah ibu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan seperti kasus-kasus dilema etika itu Bu, kasus yang dianggap benar, seperti apa Bu faktor-faktor yang dapat mempermudah ibu atau membantu ibu? Hari ini kita melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan instansi ibu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang sudah ibu sampaikan tadi Bu, pelajaran apa kira-kira yang ibu dapatkan atau ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang sudah kita bicarakan dari awal? Pengalaman seperti apa seperti itu? Orang Bapak itu selalu patuh dan kita. Karena apa? Karena kita selalu bilang kalau kita dikritik, dikasih saran, mungkin dari pimpin itu merasa dirinya itu ada apa? Sebenarnya ada kesalahan yang kurang. Nah, ini kita sebagai pimpin harus menerima saran dan kritikan. Tapi bukan tujuan tapi tujuan untuk bersama-sama. Artinya dalam artian di sini segala hal atau tindakan yang kita lakukan itu pasti mendapatkan pembelajaran atau pengalaman tersendiri. Oke, baik Bu, mungkin itu saja Bu saya tanyakan kepada Ibu selaku kepala sekolah SMA Nurul Iman ya. Saya sangat berterima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara ya secara langsung di sekolah Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan yaitu kegiatan wawancara pada pagi hari ini dapat menambah pengetahuan saya selaku CGP, dan juga saya banyak belajar juga dari Ibu selaku kepala sekolah Nurul Iman ini. Mudah-mudahan ke depan kita semua dapat mengambil keputusan atau bertindak dalam hal-hal yang baik ya dalam mengambil keputusan. Tentunya keputusan yang kita ambil adalah wujudnya itu adalah untuk kemajuan instansi sekolah kita ya. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya Bu. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.